Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siswa-siswi SMK Pelita Husada kelas 12. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran mikrobiologi kesehatan dan di hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang media perbenihan ya. Dan kemarin di akhir pertemuan sebelum ujian kita membahas mengenai tentang inokulasi atau bagaimana kita melakukan penanaman pada sebuah media perbenihan dari sebuah spesimen. Kita akan langsung masuk ya ke dalam materinya. Baik, ya, sudah tampil semua ya di layar ya. Jadi saya akan mulai dari merefresh dulu ya yang pertemuan terakhir terkait inokulasi. Jadi yang perlu dijadikan catatan ini ya. Jadi inokulasi itu adalah kita memindahkan bakteri dari sebuah spesimen atau dari tempat sebelumnya menuju ke sumber lain, ke medium baru ya. Jadi kita punya sebuah bakteri begitu dari sebuah sampel, lalu nanti kita ambil sampelnya, kita tanam kemudian ke medium yang baru. Nah, inokulasi ini kemarin sudah saya jelaskan sampai bagaimana cara kita mempersiapkan peralatan dan bahannya ya. Peralatan-peralatannya antara lain ini ya, kita harus sudah punya media yang sudah kita buat gitu. Lalu setelah itu media ini harus dipastikan kualitasnya bagus ya, jadi tidak mudah sobek saat diinokulasi. Lalu juga kita harus memiliki beberapa hal seperti ose ya. Jadi ose ini ada ose bulat, ada ose lancip, tergantung kebutuhannya untuk apa kita melakukan eh, proses penanaman bakterinya. Jadi kalau misalnya kita memiliki agar tabung, maka kita membutuhkan ose lancip. Tapi kalau untuk yang seperti ini ya, untuk media agar plate yang seperti ini, maka kita hanya membutuhkan ose bulat saja. Nah, jangan lupa juga kita menyiapkan ini ya lampu spiritus untuk proses sterilisasi ose pasca dan sebelum digunakan ya. Jadi kita panaskan dulu sampai pijar seperti yang kemarin disampaikan ini ya. Jadi proses pemanasan dengan nyala api ini sampai merah membara seperti itu, lalu didiamkan dahulu. Nanti ambil biakan kumannya, kemudian dipindahkan ke medium yang selanjutnya. Ya. Jadi murid-murid semuanya, kita akan coba membahas lanjutannya ya mengenai beberapa teknik pembiakan murni. Jadi, teknik pembiakan murni ini adalah sebuah cara yang digunakan untuk memindahkan bakteri ya, atau cara inokulasi juga tapi model yang berbeda untuk mendapatkan semurni mungkin spesies yang diinginkan ya. Jadi, kuncinya adalah semurni mungkin spesies yang diinginkan. Karena apa? Jadi, saat kita mendapatkan sampel, oke sebentar. Saat kita punya sampel ya, nah, saat kita punya sampel, ini di dalamnya ini pasti akan ada berbagai macam mikroorganisme. Ya, misalnya kita akan menampung spesimen feses misalnya ya. Kita akan mencurigai si pasiennya ini terkena penyakit disentri misalnya. Nah, disentri ini kan asalnya dari Shigella dysenteriae ya. Nah, jadi Shigella dysentery ini kan letaknya ada di usus. Ya, di dalam usus karena dia menjadi patogen untuk usus manusia kemudian akhirnya membuat si manusia sakit. Dan kita akan mengambilnya feses. Sedangkan di dalam feses itu nggak hanya ada Shigella dysentery saja. Di dalam feses itu ada yang lainnya juga, misal ada E. coli ya sebagai flora normal gitu. Atau semisalnya hasil diagnosanya juga yang sering berhimpitan misalnya bukan Shigella tapi Salmonella gitu misalnya. Ada kita dapati ada Salmonella juga. Nah, ini kan berarti harus kita murnikan dulu. Nggak mungkin kita langsung pakai feses tiba-tiba langsung inokulasi. Kita harus murnikan dulu spesimennya. Kita harus rincikan dulu spesimennya. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita konfirmasi di media perbenihan, maka kita akan mendapati spesimen yang benar-benar spesifik dan spesimen itu mendukung arah diagnosa kita sebagai seorang teknologi laboratorium medik.
Oke, yang pertama adalah teknik pengenceran. Nah, teknik pengenceran ini merupakan teknik biakan yang paling mudah dan yang paling lama juga ya dilakukan di dunia ini. Kita masuk coba. Ini ada teknik pengenceran dari Lister pada tahun 1865. Jadi pada intinya dengan teknik pengenceran ini, sampel yang kita dapatkan, lalu setelah itu kita encerkan dulu dengan sebuah cairan, ya. Misalnya kita pakai nutrien brut seperti itu. Nah, lalu kita nanti akan sedikit demi sedikit melakukan proses pengenceran dengan volume yang berbeda, setahap demi setahap begitu ya. Contohnya ini ya, kita punya eh, apa namanya 1 mili misalnya nih 1 mili feses dicampurkan dengan dilusinya atau dilutionnya atau cairannya. Nah, setelah itu kita akan memindahkan 1 mili lagi ke cairan selanjutnya. Jadi ini udah kita siapkan beberapa nutrien brut lainnya ya, cairan lainnya ada setiap wadah ini ada 9 mili ya. 9 mili dari masing-masing wadahnya. Lalu dari situ kita akan mengencerkan sedikit demi sedikit. Nah, proses pengenceran ini nantinya akan membantu kita untuk lebih mudah mendeteksi bakteri yang spesifik. Nah, bakteri yang spesifik ini kemudian akan bisa kita lanjutkan untuk proses konfirmasi di media-media selanjutnya. Dari sini kita bisa lihat ya, dari pengenceran pertama itu pertumbuhannya sangat banyak sekali. Ini pengenceran 10 kali. Lalu di pengenceran 100 kali mulai sedikit berkurang, tidak jelas koloninya. Lalu di pengenceran 1000 kali ini sudah mulai timbul koloni, tapi masih agak cukup banyak beberapa yang bertumpukan. Lalu selanjutnya di pengenceran 10.000 kali mulai terdapat beberapa koloni dan mulai terpisah-pisah. Dan di pengenceran 100.000 kali barulah hanya ada sedikit saja koloni ya. Ini ada di sini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sini barulah nanti pengenceran 100.000 ini akan sangat spesifik. Nah, kenapa akan sangat spesifik? Jadi begini, kita harus tahu dulu penjelasan apa itu koloni ya. Jadi kita jangan sampai tidak mengerti pengertian dari koloni itu apa. Kan sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi koloni itu merupakan sekumpulan bakteri yang jumlahnya sangat banyak, bisa jadi jutaan sel bakteri dari spesies yang sama. Jadi kalau misalnya kita spesifikkan dengan pengenceran seperti ini, lalu kita dapati ini ya ada di pengenceran 100.000 kali ini, kita bisa mendapati hanya sedikit nih. Nah, ini akan semakin spesifik atau semakin murni. Nah, ini adalah teknik dari Lister tentang pengenceran dan yang dipakai bakterinya adalah Streptococcus lactis ya. Nah, ini caranya mudah, tinggal disiapkan 9 mili beberapa cairan, bisa pakai nutrien brut atau pakai NaCl fisiologis. Nanti di situ kita ambil 1 mili dari tabung berikutnya, lalu habis itu dipindahkan lagi 1 mili, pindahkan lagi 1 mili, pindahkan lagi 1 mili dan seterusnya. Nah, nanti yang di bagian terakhir ini sebagai pengenceran yang paling tinggi biasanya jumlah koloninya akan semakin sedikit. Ini merupakan pengenceran ala Lister. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penuangan ya. Nah, oke. Di penuangan ini adalah diciptakan oleh Robert Koch. Ya, sebenarnya lebih lama lagi berarti ya. Kalau Lister dari 1805, Robert Koch ini melakukannya di tahun 1843 sampai 1905 dari rangkaian penelitiannya. Jadi ada dua teknik dalam proses pembiakan murni menggunakan metode penuangan. Yang pertama dengan cara penyebaran atau spread method. Jadi cara penyebaran ini nanti spesimen ya, ini ada sampel diletakkan atau ditaruh di atas permukaan media agar yang sudah kita buat. Jadi kita sudah pernah praktek ya waktu itu membuat media agar, agarnya sudah beku, habis itu dipipet beberapa mili sampel, lalu diletakkan di permukaan atasnya, kemudian diaduk-aduk, diratakan atau disebarkan ke seluruh permukaan dari medianya ya. Ini contohnya ada di sini. Nah, ini dari yang tadinya cuma di tengah aja seperti ini, lalu disebarkan ke seluruh permukaannya secara perlahan dengan teknik memutar satu arah ya.
Nah, kemudian setelah selesai, medianya langsung diinkubasi. Kita inkubasi, baru kemudian kita lihat pasca inkubasi selama 24 jam, berapa jumlah koloni permukaannya. Nah, namun kekurangannya biasanya dibandingkan dengan metode Lister, yang secara relatif koloninya lebih kecil dan teratur seperti ini, koloni dari medium metode penuangan itu agak besar-besar ya, seperti ini. Jadi secara secara kemurniannya sebenarnya juga lebih baik dengan metode Lister gitu. Nah, selain metode sebar yang diciptakan oleh Robert Koch, ada metode penuangan atau pour plate method ya. Ini metode yang kedua. Oke, yang ini yang metode yang pertama, ini metode kedua. Nah, cara penuangan ini dengan metode pour plate itu kita sebelum medianya jadi ya, sebelum media agarnya sudah jadi agar, kita masukkan dulu sampelnya ke dalam cawan Petri kosong seperti ini ya. Jadi cawan Petri steril kita masukkan dulu ke dalam cawan Petri steril medianya, lalu setelah itu baru dituangkan media agar yang masih cair ya. Jadi masih hangat-hangat media agarnya, belum membeku, dituangkan kemudian ke cawan Petri. Nah, setelah itu baru kita inkubasi dan besoknya baru kita lihat bagaimana pertumbuhan di koloni permukaannya. Namun sama saja biasanya relatif koloninya itu besar-besar gitu ya. Jadi ini untuk metode pour plate. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa media agar itu sangat sensitif dengan pertumbuhan bakteri. Jadi andainya sampel yang kita masukkan ada kontaminannya atau ada bakteri lain yang tidak kita inginkan untuk tumbuh, andainya media agar itu adalah media agar universal yang bisa menumbuhkan semua jenis bakteri, maka kemungkinan terjadinya kontaminasi dan salah dalam menginterpretasi hasil itu akan sangat tinggi. Maka pastikan ya cawan Petrinya juga harus steril. Nah, ada ini di sini ada informasi ya bahwa yang menciptakan cawan Petri itu namanya juga Petri, makanya disebut Petri Dix ya. Dan untuk yang pertama kali menginisiasi adanya agar media agar ya, yang kemarin kita buat saat praktik, itu namanya adalah Hesse. Ini sebagai ilmu tambahan saja ya. Baik, itu adalah terkait dengan cara kedua ya, dengan metode biakan murni untuk penuangan. Baik, kita lanjut ke yang ketiga, yakni metode penggoresan. Nah, penggoresan inilah yang akan kita praktikkan dengan seksama nanti dalam praktikum laboratorium. Jadi penggoresan ini metode penggoresan yang akan sangat sering dilakukan di laboratorium-laboratorium era sekarang juga. Nah, teknik penggoresnya itu ada beberapa cara. Yang pertama ada goresan T ya. Jadi goresan T ini goresan 3 kuadran ya. Ini kita lihat di sini ada 1, 2, lalu di sini ada 3, kuadran ketiga ya. Kenapa disebut T? Karena di dalam lingkaran ini kita bisa sama-sama lihat ya. Ini ada 1, 2 ya. Ada dibagi menjadi 3 kuadran sehingga di dalam medianya itu seperti huruf T kita garis ya, garis tengah di lebar tengah dan lalu kemudian dibagi salah satu setengah bagiannya dibagi lagi menjadi 2. Itu untuk goresan T. Lalu ada juga goresan kuadran. Nah, kalau untuk goresan kuadran ini kita membaginya menjadi 4 bagian gitu ya. Jadi goresan 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada goresan kuadran menggunakan 4 tempat. Ini kita bisa lihat di lingkarannya ya, ini ada dibagi menjadi 4 sisi. Seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya ada goresan radian. Oke. Goresan radian ini dia tidak membagi menjadi kuadran-kuadran tertentu, tapi ada 2 teknik penggoresan. Teknik yang pertama membuat goresan mengalir atau sinambung dari satu sisi ya. Ini saya contohkan ini. Ya, ini kita bisa lihat sama-sama. Begini dulu. Ya, lalu setelah itu baru kemudian diambil satu strip seperti serat ke atas. Nah, ini namanya goresan radian ya, atau saya coba gambar sekali lagi di bawah. Jadi ketika kita punya cawan Petri, pertama kita buat dulu biasa seperti ini, baru setelah itu kita garis ke atas seperti ini.
untuk goresan radian. Nah, yang paling terakhir, yang paling mudah adalah goresan sinambung. Nah, goresan sinambung ini relatif lebih mudah karena apa? Karena dia cuman mengarsir saja di seluruh permukaan media agar seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, untuk goresan sinambung ini yang paling tidak disarankan sebenarnya begitu, kecuali kita mungkin menggunakan medium selektif. Kalau medium kita medium agar yang sifatnya universal begitu, yang bisa ditumbuhkan semua bakteri, maka yang paling terbaik adalah goresan T yang seperti ini ya. Jadi kita punya apa namanya koloni nanti adalah koloni yang bagus gitu ya. Jadi kita bagi dulu. Ini kan ada setengah bagian seperti ini. Baru kita mulai membuat satu goresan satu. Ya, lalu habis itu kita tarik satu di sini, sentuhkan satu garis, goresan dua, baru kemudian sentuh satu garis, goresan tiga. Nah, nanti koloni yang diambil itu adalah koloni yang ada di goresan ketiga seperti itu. Jadi, apa namanya? Koloni itu atau bakteri yang paling bagus, yang paling murni, yang paling spesifik itu akan selalu tumbuh di goresan yang terakhir begitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai goresan T, maka kita ambil nanti koloninya di bagian goresan yang ketiga. Kalau pakai kuadran, kita ambil koloninya di bagian goresan keempat. Kalau pakai radian berarti kita ambilnya nanti koloni yang ada di depan-depan sini ya. Gitu. Jangan mengambil koloni yang di belakang, karena ini goresannya untuk menarik ke ujungnya ada di sini. Kalau untuk sinambung, maka kita ambil koloni yang paling akhir, goresan paling akhir di sini. Oke. Baik, ini merupakan teknik penggoresan. Nah, kembali ya diingatkan lagi bahwa saat kita mengerjakannya menggunakan OSE, jangan pernah lupa untuk melakukan proses sterilisasi. OSE-nya dibakar dulu di atas nyala api sampai pijar. Jadi nanti ketika sudah pijar, asumsinya kita sudah aman, OSE-nya tidak ada kontaminan lagi. Nah, yang kedua adalah saat digoreskan di media agar jangan ditekan, jadi biarkan dia meluncur secara perlahan saja. Nah, lalu yang ketiga, setiap berpindah dari kuadran 1 ke kuadran 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu jangan lupa untuk melakukan apa namanya sterilisasi lagi di nyala api. Nah, selanjutnya kita menggunakan tutup cawan Petri dijadikan pelindung seperti ini ya. Jadi cawan Petrinya tutupnya jangan dibuka kemana-mana gitu. Kita posisikan tetap seolah bagian atasnya ini masih terjaga ya. Jadi membukanya ini jaraknya tidak usah terlalu jauh atau jangan sampai tutupnya ditaruh di mana di tempat yang berbeda di meja kerja itu jangan. Dan juga apa namanya kita harus meletakkan api spiritus di posisi apa namanya dekat kita bekerja supaya melindungi udara kontak yang ada di udara, kontaminan yang ada di udara untuk masuk ke dalam media agar. Lalu setelah itu jangan lupa nanti setelah jadi agar kita letakkannya dalam kondisi terbalik ya. Ini yang kemarin sudah saya jelaskan saat praktikum. Supaya apa? Supaya pada saat dia mengalami proses penguapan, maka uap airnya tidak jatuh lagi ke permukaan seperti itu. Sehingga akan mengganggu proses apa namanya pertumbuhan. Ada resiko kontaminasi. Ini ya goresan 1 jadi goresan T. Ya, ini daerah 1 ya digores gitu. Ya. Terus setelah itu goresan 2 ini ada di sini. Jangan lupa disentuhkan ya. Ini kan disentuhkan nih. Set, ada sentuhan sekali baru kita tarik lagi. Lalu di goresan kedua juga demikian. Sentuhkan sedikit baru goresan-goresan ketiga. Nah, ini tujuannya apa? Jadi nanti di titik di mana dia bersentuhan satu goresan ini dia mengambil apa namanya bagian dari goresan pertama yang mana itu jumlah bakterinya lebih banyak, lalu digeret ke goresan kedua maka cuma sedikit karena dia sentuhannya cuma sedikit sehingga jumlah bakterinya semakin sedikit. Di goresan ketiga juga begitu, jumlah yang sudah semakin sedikit di goresan kedua ditarik lagi sehingga akan semakin sedikit di goresan yang ketiga. Ini goresan T. Nah, kalau kuadran ini tadi ya ada 4 tempat, ada 1, 2, 3, 4. Ya, tinggal terserah memulai dari mana terlebih dahulu. Yang penting koloninya selalu diambil di goresan yang terakhir. Nah, ini untuk radian ya. Radian itu lebih mudah karena dia cuma menggores saja ke seluruh bagian dari
plate begitu. Habis itu ditarik ya ke ujung seperti ini ditarik. Oke. Dan sinambung juga, ini teknik yang sederhana juga, tinggal digoreskan saja seperti ini meliputi ke seluruh bagian media agar. Nah, nanti yang diambil adalah koloni-koloni yang ada di sebelah sini. Oke. Nah, ini adalah teknik goresan ya. Jadi teknik penggoresan ada 4, ada T, kuadran, radian, dan sinambung. Baik, kita lanjut ke teknik biakan yang selanjutnya, yaitu teknik biakan tentang penyebaran. Jadi, teknik biakan penyebaran ini akan lebih dijelaskan secara detail di sini. Yang pertama, kita pipet dulu ya, spesimen yang sudah didulusi atau diencarkan. Supaya apa? Supaya nanti pertumbuhannya tidak terlalu bertumpuk-tumpuk. Dipipet misalnya ini ya, dipipet 100 mikroliter, masukkan ke cawan Petri steril, lalu dengan batang pengaduk digoreskan ke seluruh bagian seperti ini ya. Disebarkan ke seluruh bagian. Oke, setelah menyebar, baru dari sini nanti dimasukkan ya seperti yang tadi ya. Saya jelaskan di awal tadi mengenai teknik penyebaran. Agak lama ini ya. Nah, ini yang tadi ya. Jadi ini cuma menjelaskan yang tadi di sini. Bahwa tekniknya itu teknik sebar atau teknik tuang itu pada intinya dia diratakan ke seluruh permukaan. Kalau sebar itu dia diratakan di seluruh permukaan agar, kalau tuang itu di cawan steril kosong, baru nanti dengan batang pengaduk diarahkan ke beberapa bagian. Oke, ada juga teknik biakan menggunakan pengucilan ya. Ini tidak perlu saya jelaskan karena jarang dilakukan, atau inokulasi pada hewan. Jadi misalnya spesimen kita kemudian ditaruh di di mata hewan percobaan begitu ya, misalnya kita mengecek sesuatu bakteri, terus habis itu spesimennya ditaruh di mata tikus misalnya begitu. Nanti dilihat apakah itu mampu membuat sakit gitu. Tapi ini biasanya buat penelitian saja, jadi jarang dilakukan oleh TLM. Oke, sepertinya sudah ya untuk materi inokulasi part kedua ini. Jadi semoga semuanya bisa mengikuti. Sederhana sih pada intinya. Yang akan kita praktekkan itu adalah penggoresan ya. Jadi ada 4 cara tadi ya. T, kuadran, radian, sinambung ya. Yang paling sering dipakai adalah T dan kuadran. Tapi kalau untuk kita yang belum terbiasa, maka kita bisa menggunakan goresan T dengan teknik 3 lokasi ya, begitu. Yang penting setiap kita memindahkan dari satu lokasi ke lokasi kedua, maka kenakan satu sentuhan di goresan yang pertama. Dari goresan 2 ke ketiga, kenakan satu sentuhan juga gitu untuk menarik spesimen yang sudah digoreskan sebelumnya. Dan yang jangan lupa juga di pengambilan koloninya atau yang kita jelaskan tadi, koloni merupakan satu buah lingkaran kecil yang di situ berisi jutaan spesies dari bakteri yang sama. Maka dengan demikian kita membutuhkan yang paling murni, yang paling bagus, sehingga kita harus mengambil di goresan yang terakhir. Jadi kalau kita pakai goresan T atau goresan keempat, maka kita ambilnya di bagian yang paling ujung, yaitu goresan yang ketiga dan goresan yang keempat. Baik, mungkin materi part kedua dari inokulasi sampai di sini dulu. Nanti kita akan coba di laboratorium untuk proses praktikumnya. Terima kasih atas kesempatan mendengarkan pembelajaran hari ini. Nanti tugas akan saya kirimkan via WhatsApp group. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.